Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Selamat pagi bagi kita semua. Mari mensyukuri berkat yang Tuhan berikan. Hari yang baru dalam sukacita kita terima. Sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, mari kita disirami oleh firman Tuhan, santapan rohani, siraman rohani di pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi pelita dan tongkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini dari Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Berlaku adil, setia dan rendah hati. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi orang tua yang sudah senior mungkin masih mengingat satu lagu yang pernah dinyanyikan oleh Edi Silitonga dengan judul Boa Sama Tungga Busanmu Au. Nyanyian tersebut mengungkapkan kesedihan, kekecewaan seorang ayah terhadap anak yang tidak menepati janjinya. Ya, ayah tersebut bekerja keras menghemat serta menahan derita dengan harapan anak yang disekolahkannya tersebut akan sukses dan akan mengharumkan namanya, nama keluarga, nama kampung. Namun boro-boro sukses, justru anaknya lupa tujuan studi, melainkan termakan zaman dan tidak berhasil, sehingga membuat ayahnya kecewa dan bahkan mengatakan agar anaknya jangan menyesal jika suatu saat ayahnya akan meninggal dalam penderitaan dan kekecewaan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada upama nirip parhunihan HP pargadongan, nirip parsaulian HP hamagoan. Demikian nats firman Tuhan pada saat ini tentang ucapan pengaduan Tuhan, sehingga Tuhan berperkara dengan umatnya. Kerinduan Tuhan dinyatakan pada ayat sebelumnya dengan perkataan, Aku telah menuntun keluar dari Mesir, membebaskan dari perbudakan, mengutus Musa, Harun dan Miriam sebagai pembicara, meluruskan rencana Bileam, sehingga berkata jujur pada Balak Raja Moab yang hendak menyuapnya untuk mengutuki umatnya, serta menghancurkan umatnya pergi menghadap menyembah Tuhan dengan korban bakaran, serta mengingatkan umat untuk melakukan apa yang baik di hadapan Allah dengan berlaku adil, cinta kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari mengambil hikmah melalui firman Tuhan siraman rohani di pagi hari ini. Yang pertama,
mari senantiasa hidup dalam kesetiaan pada Tuhan, sehingga Roh-Nya menuntun kita melakukan keadilan dan hidup dengan rendah hati. Tuhan telah memberikan teladan kesetiaan dengan meneguhkan iman percaya kita, sehingga menghasilkan buah-buah roh. Tuhan telah memberitahukan apa yang baik dan yang benar melalui tiruan yang diberikannya. Marilah menjalani hidup ini dengan tetap hidup setia, taat dan berserah melakukan firman-Nya melalui perbuatan-perbuatan kasih sebagai bukti dan buah-buah kasih. Yang kedua, hidup ini adalah proses belajar untuk menghadirkan cinta kasih dalam kehidupan. Yesus berkata, yang mengikutnya adalah yang mau dan mampu untuk menyangkal diri dan memikul salib sehingga layak menjadi sahabat Yesus. Menjadi pengikut Yesus adalah yang tetap berjuang dengan mengandalkan imannya sehingga dimampukan untuk melakukan perkara-perkara Tuhan, dan Tuhan meneguhkan dalam setiap perkara-perkaranya. Kita dapat ambil dari kitab Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Kita dapat menanggung segala perkara-perkara karena Tuhan yang menguatkan kita. Ya, untuk itu mari setia dalam perkara-perkara kecil, sehingga Tuhan menyanggupkan kita dalam perkara-perkara besar. Honesty is the best policy. Kebijakan berdasar dari mau serta mampu untuk hidup jujur. Yang ketiga, sebutan jangan lupa kacang angkat kulitnya mengingatkan kita akan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah kita terima dalam hidup. Segala yang baik yang telah kita terima dari Tuhan memampukan kita jadi pelaku-pelaku firman untuk tetap hidup setia, berlaku adil, dan hidup dengan rendah hati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang memberikan kami kekuatan dan kesegaran baru. Terlebih firman-Mu yang menjadi pelita dan tongkat dalam kehidupan kami, yang menuntun kami agar tetap hidup berlaku adil, setia, dan rendah hati. Bila kiranya firman-Mu yang telah Engkau beritahukan, baik melalui firman-Mu, baik melalui para hamba-Mu, dan berbagai ragam peristiwa dan pengalaman dalam kehidupan ini, meneguhkan kami untuk tetap hidup dalam keadilan, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu. Dan untuk satu hari ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami. Tuhanlah memberkati kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dan terlebih orang-orang yang berseru memanggil nama-Mu dalam kesesakan, dalam kedukaan, dalam sakit dan derita, dan di dalam segala pergumulan hidup. Dan Tuhan jugalah yang menyertai dan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik berulang tahun pernikahan. Tuhanlah yang menyertai. Satu hari ini Tuhan, kami berserah ke dalam tangan-Mu. Tuhan penolong kami, terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita melakukan aktivitas, pekerjaan, atau apapun yang kita lakukan dengan senantiasa hidup adil, setia, dan rendah hati. Tuhan memberkati. Shalom. Besar